Ini mobil Aion Y Plus yang desainnya itu bisa dibilang unik banget ya. Uniknya tapi kalau menurut aku sih jangan tanya aku deh, mending tanya Mimi gimana ini desainnya. Hai guys, hai. Menurutku desainnya untuk mobil ini mobil apa? Aion ya? Iya. Mobil Aionnya itu lucu. Kenapa aku bilang lucu? Karena aku sebagai cat lovers melihat mobil ini seperti kumis kucing. Kucingku, lihat namanya Godzilla dan mirip kan sama mobilnya. Maksudnya ini apa lampu depannya mobil kayak kumis kucing. Cuma sayangnya kucingku warnanya putih bukan abu-abu kayak gini. Ini warnanya abu-abu ya guys, bukan biru. Emang Enggak, kayak biru. ini jadi silver sekarang. Oh jadi silver. Ganti lagi. Abu-abu, kadang biru, kadang silver. Mimi aja nggak tahu ini warnanya apa. Buka. 3. Luasnya say. Luasnya itu gede banget. Yang di dalam tuh ya. Mimi tinggi loh. Mimi tingginya 178. Ya. Berapa kilo ini? Setuju, bagian belakang memang leganya nggak ngotak ini ya. Masa ya aja nih. Ini kondisi aku nyetir biasa tinggi 178 cm. Kaki ini sisanya buset 1, 2, 3, 4 kepalan sisa. Udah gitu kakinya masih bisa selonjor, masih bisa masuk ke bawahnya lagi. Benar-benar nggak ngotak leganya. Sama ini kan ya mobil listrik jadi rata, nggak ada yang ganggu. Kolong di sini nggak ada yang nonjol. Kekurangannya cuman ini sih, nggak bisa dimundurin lagi ini, nggak bisa direbahin. Coba bisa direbahin dikit lagi. Perfect. Mimi kan lagi hamil nih. Alhamdulillah ya, doain ya biar sehat, amin. Nyaman banget karena kalau bumir itu kalau kecapean sedikit tuh apa itu kakinya bengkak. Nah mobil ini tuh nyaman. Iya tuh bisa kalau ada anak kecil, kalau udah punya baby itu tuh di sini tuh sangat luas, enak buat tidur, nyaman. Mobilnya ini luasnya nggak ngotak ya guys itu. Ini recommended banget kalau misalnya teman-teman yang udah berkeluarga tuh khususnya itu buat beli mobil ini karena apa itu suami nyaman, istri nyaman, anak pun nyaman. Jadi keluarga senang. Oke, lalu gimana rasa berkendaraannya Aion Y Plus? Langsung aja kita coba. Otomatis buka sendiri, gagang pintunya. Buka pintu, otomatis mundur kursinya. Oh ini waktu servis kemarin. Kenapa pen? Ini ada wireless charger juga, tapi udah korbanin Google Pixel 6, layarnya kebakar. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Jadi kita nyoba berkendara dulu. Tutup pintunya. Suaranya mantap. Oke. Aion Y Plus nggak punya blind spot monitor, jadi tetap harus hati-hati meskipun spion yang dia miliki sudah cukup besar, cukup lebar. Fungsi ADAS yang dimiliki juga termasuk cukup baik dan nyaman, tetapi dia memang lebih condong untuk mepet ke garis kiri, kurang pas digunakan untuk di lajur kanan. Ketika ada mobil lain yang menyalip, ADAS juga tidak terganggu. Yang kurang nyaman hanya pada pengereman yang rasanya terlalu cepat. ADAS nggak terbatas jalan tol saja, jalan biasa juga bisa, tetapi saya kurang yakin ya kalau untuk jalan seperti ini. Kan tahu sendiri di Indonesia kadang-kadang pengendara langsung motong gitu mendadak. Oh ini tanjakan juga enak sekali, nggak ada proses ganti gigi, nggak ada RPM yang ngejar, langsung gas jalan aja. Ditambah lagi Aion Y Plus itu bisa disetting agar pedal gas dan remnya terasa seperti mobil bensin biasa. Cuman emang kalau tanjakan akan lebih boros karena kalau turunan kan bisa ngecas mobilnya, kalau nanjak ya nggak ngecas.
Peredaman suara Ion Wireless juga termasuk baik sehingga suara-suara traffic tidak terlalu mengganggu, tetapi juga bukan berarti kedap. Seperti suara truk begini masih terdengar masuk ke dalam. Kacanya ini juga kan masih satu lapis ya, bukan yang 2 lapis. Tapi ini juga jadi sisi positif sih. Jadi buat yang udah terbiasa dengan mobil bensin, ada suara, akan lebih mudah terbiasa dengan Ion Y Plus karena tidak murni kedap. Nah, nggak goyang-goyang kayak waktu awal sebelum di servis. Karena mendung, cuaca Semarang kan jadi nggak panas. Terus atapnya dibuka jadi kelihatan luas. Dan nggak sumpek sama odang. Pentas ini lah kaca. Tapi kalau waktu hujan jangan dibuka kacanya ya. Nanti airnya masuk. Oke, itu tadi bagaimana berkendaranya. Terus gimana sih kalau interiornya? Kita lihat di sini, mulai dari pintu, dia lapisannya trim-trim yang lembut. Ini nggak murni soft tapi nggak murni keras juga suaranya. Dep itu. Ini agak empuk. Kalau ini empuk banget, ini empuk banget juga, dibalut dengan ada piano black. Yang artinya di sini piano black, di sini silver, berarti ini Ion Y Plus akan perlu adanya perawatan khusus untuk interior karena ya piano black ya, mudah gores, mudah kotor. Kemudian untuk setirnya sendiri juga bahannya soft dengan jahitan-jahitan, efek jahitan yang nggak terlalu kasar, jadi masih nyaman. Suaranya gini. Cuma sayangnya memang ini tombol-tombol kenapa piano black semua gitu, padahal kan ini sering kepencet ya. Itu alasan saya nggak ngelepas plastik bawaan ini, karena sayangnya itu udah tanya ke Ionnya, semua trim ini nggak boleh dilapisi sama plastik pelindung. Katanya sih bisa menggugurkan garansi. Ya akhirnya ya gini deh, plastik pelindung bawaan ini aku pakai lagi aja. Ini juga plastik pelindung bawaan, aku biarin daripada repot nanti garansi bermasalah. Kemudian untuk yang sisi-sisi sentuh lainnya seperti AC ini masih bagus nih, masih manual AC-nya, nggak perlu repot-repot nyeting di layar untuk ngatur AC. Cuman kelemahannya ini kembali lagi ya, banyak piano black. Jadi area-area yang gampang kesentuh ini kenapa piano black. Kalau sini sih soft. Ini bukan area sentuh ya, plastik biasa. Terus di sisi kiri ini ada center console yang ada wireless charger, dan ya ada masalah dengan pengecasan yang ngebakar HP itu nanti kita bahas setelah bahas interior. Nanti kita bahas yang masalahnya apa saja. Dengan ini juga ada tempat naruh HP. Terus di sini ada buat AC, kembali lagi AC-nya manual, jadi praktis banget. Sama ini nih enaknya, ini di sini tombol hazard ini di tengah sini ya, di posisi nyetir ini mau hazard tinggal dek, ini gampang. Padahal kalau mobil lain itu kan ada yang di atas ini agak repot ya. Ini bagus lah posisinya di sini. Ini ada juga laci buat, kalau di sini buat naruh duit sih, bebas naruh apa. Di sini ada juga gede. Cuman ini yang patut disayangkan sih USB-nya ya, cuman satu. Itu pun USB A. Makanya ini terus beli colokan 12 volt ke USB A and C buat nambah. Terus USB ada satu lagi di atas ini. Yang fungsinya sih katanya dealer untuk dashcam. Karena nggak boleh ngambil listrik dari dalam, akhirnya dashcam pun harus ngambil listrik dari USB. Ini ambient light bisa diatur. Kalau saya sih lebih suka pakai gini ya,
setting, sorry, no. Ini bila kita hidupin, itu bisa nyala kan. Kesan-kesan gini di sini juga ada di pintu. Cuman sih buat saya itu mengganggu kalau malam hari karena malah mantul di jendela kacanya itu, jadi akhirnya saya matikan. Kayaknya matikan lagi aja. Oh, ini asik juga untuk penumpang itu ada. Gimana bukanya sih? Laci. Ini cocok banget buat naruh goreng kan di sini gitu kan, bisa sambil makan. Hop 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 hop. Enak banget ini. Ini lacinya kecil. Entah kenapa dia desainnya kok tebel banget ini mukanya, ini pintunya. Kan kalau ini lebih tipis kan bisa muat lebih banyak. Ya, lagi-lagi ya piano black semua. Jadi memang perawatan khusus. Terus yang patut disayangkan lagi ini di atas untuk penumpang depan itu nggak ada pegangan tangan. Padahal kan jalan Indonesia itu tidak semuanya lurus bagus ya, jadi masih perlu pegangan tangan. Untungnya sih kalau di belakang ada pegangan tangan, kiri kanan ada semua. Yang depan aja ini nggak ada pegangan tangan. Untuk posisi nyetirnya sendiri sih sayang banget ya, dia ini kelihatan kan, ini aku balik headrestnya karena headrestnya tuh terlalu maju dia, jadinya ya terpaksa aku balik terus aku ganjel sendiri pakai ini bantal kecil. Ya lumayan nyaman sih jadinya. Terus setir ini cuman bisa naik turun, nggak bisa maju mundur. Terus untuk baris depan juga yang beda antara driver dan penumpang itu dan passenger, ada pada fungsi kursinya sama-sama electric adjustment tapi sama-sama nggak ada profil, jadi nggak paham juga fungsinya elektrik apa, jadi nggak bisa profil 1, profil 2, profil 3 sesuai si A, si B, si C yang pakai, nggak bisa gitu, nggak ada profilnya. Moga-moga aja ada update ke depannya dikasih profil, kan itu software aja. Terus bedanya yang driver sama passenger, di depan itu dia yang driver ada ventilasi buat kipas, dia agak adem gitu dari pantat sampai punggung. Kalau yang untuk passenger ini nggak ada. Cuman sayangnya sih ini ya kan dihidupin di sini. Nah ini ventilate 1, 2, 3. Tuh kan suaranya berisik banget kan suaranya, karena sekarang itu setelah update perkipasan mobil itu, dia nomor 3-nya itu kenceng banget. Nah, nomor 1-nya sekarang itu kalau zaman dulu itu udah nomor 3. Dulu sebelum update suaranya tuh gini. Jadi nomor 4 ini sekarang itu dulu sebelum update itu nomor 1. Kenceng banget coy. Saking kencengnya juga kipasnya itu dulu sebelum update, depan sana tuh kan juga ada ventilasi buat AC. Itu sampai ngembun kacanya dulu. Jadi kalau sekarang sih bisa nomor 1 udah sunyi AC-nya. Jadi bagusnya Aion ya ada update sih. Cuman sayangnya belum full OTE. Jadi update-nya masih manual ke dealer. Itu pun dealer ngupdate-nya belum pakai USB atau WiFi, masih manual pakai colokan OBD2 ya namanya. Oke, sekarang kita cek yang belakang. Bagian belakang udah kita bahas tadi di depan kan, kenyamanannya, ke luasnya gimana. Nah sekarang fokus ke interior desainnya, trim-trimnya sama dengan depan. Soft silver, piano black. Terus miskin colokan USB juga sama, ini cuma 1 USB-A lagi. Sama AC itu cuma di center console sini ya. Jadi uniknya lagi Aion Y Plus punya ban serep di dalam bagasinya. Ini sesuatu yang unik banget karena zaman sekarang mobil, apalagi mobil listrik ya, jarang yang punya mobil ban serep. Berfungsi sih wireless chargernya, cuman habis dipakai beberapa jam perjalanan itu langsung HP-nya jadi kayak kebakar gitu layarnya. Ini kan fingerprintnya nih di sini nih. Jadi komponen-komponen di bawah layar tuh kayak ngebakar HP-nya.
setelah pakai wireless charging. Jadi untuk kondisi normalnya itu dia nggak boleh standby di wireless charging seperti ini, karena khusus Y Plus ini wireless chargingnya ini kan panas. Jadi kalau terlalu lama panas. Sebenarnya di wireless charging dimanapun kan untuk wireless charging itu panas. Makanya kalau Y Plus untuk amannya, untuk blower AC-nya ketika pakai yang blower ini ya diarahkan ke posisi wireless chargingnya, seperti itu mas. Kalau yang depan kayak gini, karatnya udah agak hilang di lem. Kanan belakang karatnya masih banyak di lemnya. Terus ini selopnya sampai teropos ya, sampai keropos ke dalamnya. Sama harapan juga ininya kayaknya berhenti lama di lapangan mobil ini, jadinya kena hujan di posisi yang sama terus. Sama ini katanya dealer bukan masalah struktural, jadi tetap aman keamanannya. Terus sama dealer juga dibersihkan kok. Kemudian ini yang ada, ini kecil. Di sini di pojok ini ada defect cat sepertinya, karena kan pas di pojokan banget sudut itu kan cat lebih susah nempel. Cuman katanya dealer sih itu garansi hanya seminggu. Aku baru tahu ada seperti itu 2 minggu. Jadi gimana ya? Takutnya kalau jadi karatan sih, mungkin ditutupin pakai cat apa ya? Kirim di kotak komentar di bawah. So, itu adalah Ion Y Plus review yang benar-benar apa adanya. Nah, ini adalah mobil pribadi. Terus kalau mau dapat deal yang terbaik bisa ngubungi nanti sales saya sih waktu itu Mas Yolan, gitu, di kotak deskripsi nanti nomornya. Kemudian nantikan video selanjutnya untuk lebih detailnya bagaimana infotainment unitnya dan banyak lagi.